jarang sih cewek bercadar kayak aku gitu gabung di kayak mereka. Oh, lo ngapain join ke sini gitu kan? Selamat datang kembali di Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Kali ini gue sudah kedatangan satu penelpon, namanya Dian. Halo Dian, bukan nama aslinya. Halo. Halo, Halo Di, mau curhat apa nih Di? seperti yang udah aku bilang kemarin, kalau aku ini kan, aku kan cewek bercadar, Oke. aku bercadar. Terus aku ada beberapa ini sih yang masih jadi pertanyaan juga yang aku mungkin kalau misalnya berada di tempat umum gitu sebagai cewek yang bercadar, aku ngerasa ada pertanyaan yang muncul di kepala aku. Kenapa sih kayak banyak banget orang yang menganggap kalau aku masuk di satu tempat yang mungkin emang jarang sih cewek bercadar kayak aku gitu gabung di kayak mereka, katakanlah aku kemarin ikut kayak komunitas konten creator atau komunitas yang nggak ada hubungannya dengan agama gitu, karena mereka berpikirnya mungkin kayak aku kan pasti perkumpulannya yang kayak agama gitu. Nah ketika aku kayak join ke mereka, mereka kayak ada ekspresi lain gitu ya, bermacam-macam sih ekspresinya. Ada yang ekspresinya ngomong, oh masya Allah ya, wah ukti ada buka villa, pokoknya udah bahasa-bahasa kayak gitu. Terus ada juga yang responnya yang kayak, hah, kok bisa ada cewek bercadar yang maunya join bareng kita gitu. Right. Gitu. Jadi selama ini aku sih nggak permasalahin ini visual aku yang emang kayak gini, karena ini kan privasi aku, hubungan aku sama Tuhan gitu, karena aku punya keimanan sendiri mengenai hal itu. Cuman aku kadang ini aja sih risih, bukan juga sih, lebih tepatnya kayak bertanya-tanya aja gitu, emang aku nggak bisa diterima secara normal seperti orang-orang yang lain gitu, apakah emang aku gitu deh pokoknya Bang Jun, ya merasa asing aja gitu. Iya. Gitu. Mengerti. Dan mungkin kamu juga kayak apa ya? Kalau menurutku sih don't take it personally. Ini mungkin karena kebiasaan aja. Kebiasaan kan. Karena iya, kalau mau bilang yang bercadar itu persentasenya sedikit banget kan sebenarnya. Mungkin lebih kecil dari 1% lah. Kalau hijab kan kayak lebih sering lihat gitu. Tapi kalau bercadar mungkin nggak sering itu juga, nggak sebanyak itu juga ya. Jadi di satu sisi mungkin ada part of kebiasaan. Kamu tidak biasa, terus kemudian melihat satu hal yang di luar norma gitu. Kayak apa ya, kasarnya kayak mungkin kalau kita ngelihat ada bule lewat gitu kan, kayak oh ya udah bule. Jadi kan agak beda kalau tiba-tiba misalnya nih kamu join komunitas terus tiba-tiba ada bule yang join gitu kan kamu juga mungkin akan melihat dengan pandangan yang sama, oh lo ngapain join ke sini gitu kan. Bukan berarti kayak gua nggak suka atau apa, tapi mungkin kayak kita lebih ke tidak biasa aja gitu. Jadi ada part of itunya yang you don't have to take it personally gitu. Terus kedua juga apa ya, tapi kalau dari kamu sendiri kamu merasanya gimana? Sejauh ini sih aku antara masih ini sih, antara ada rasa kurang nyaman karena aku merasa kayak ekspresi orang atau respon orang seperti itu tuh kayak membatasi diri aku gitu, sehingga aku berpikir gini loh, aku langsung berpikir ke depan, kira-kira ke depan aku bakal diterima nggak ya kalau misalnya aku kerjain hal yang seperti ini. Aku bakal bisa maksimal nggak ya ngerjain hal itu kalau misalnya aku berada di tempat itu. Karena jujur aja nih Kak, aku mungkin berbeda dengan kebanyakan perempuan yang lain yang bercadar, yang misalnya visinya untuk berdakwah, visinya bergabung sama orang-orang yang emang benar-benar yang sevisi. Tapi aku punya pemandangan tersendiri bahwa aku mau berada di tengah-tengah mereka yang mungkin nggak ngerti tentang agama misalnya, yang mungkin masih abu-abu tentang agama, tapi dari situ aku bisa dakwain mereka dikit-dikit gitu loh. Jadi kesannya aku nggak mau sekeras itu mendakwai mereka, makanya aku milih untuk
mau berbaur dengan mereka, meskipun banyak teman-teman juga sih sebenarnya di belakang yang sepaham dengan aku gitu, malah negur gitu. Kamu kan cewek gitu, kamu kan perempuan, kamu kan muslimah, harusnya kamu jaga inilah cari yang sevisi aja gitu, karena resikonya besar banget gitu. Tapi di sisi lain aku punya ini juga sih, punya pemandangan sendiri juga, cara aku berdakwah ke mereka tuh kayak gimana. Terus aku juga suka aku suka industri kreatif gitu kan. Terus rata-rata yang di industri kreatif gitu kan dominan cowok gitu. Right. Itu yang permasalahannya aku hadapi sekarang juga sih. Oke, kalau Aku dominan antara cowok itu dilema jadinya gitu. enggak, kalau dominan cowok jadinya di kamu efeknya apa? Apakah jadi kamu kayak susah mencari pekerjaan atau misalnya susah apa gitu? Ya, untuk ruang gerak sendiri sih kalau aku pribadi sebenarnya yang membatasi aku adalah pandangan orang-orang di sekitar aku sih, terutama untuk teman-teman aku yang kebetulan paham misalnya, yang seharusnya support kan hal Kenapa jadi yang membatasi positif yang kamu? terjadi. Uh, Gimana ya? Karena mereka malah gitu, karena rata-rata teman aku yang kayak komunitas gitu rata-rata cowok kan. Ya meskipun ada cewek sih, tapi aku tetap tahu kok batasannya kalau sama cowok kayak gimana. Cuman pertemuannya kita tuh lebih kebanyakan berbaur gitu loh. Right. Ya gini sih, mungkin ini juga apa ya? Ibaratnya people judge by appearance gitu. Yes. Ya udah mau diapain, gitu kan. Mau nggak mau kita harus terima. Tapi yang mungkin kalau misalnya itu kan jadi orang yang ganteng, biasanya akan ganteng, cakep, cantik gitu kan. Dia akan lebih mudah dilihat dan orang mungkin kayak akan lebih open menerima gitu kan. Tapi kalaupun nggak main penampilan, jadinya gimana caranya biar kita menunjukkan kalau misalnya ya itu tadi kita orangnya baik, kita orangnya asik gitu. Yaitu mungkin yang bisa gue bilang adalah kayak balas dengan karya sih. Jadi kamu tunjukkan bahwa ya memang kamu ada sesuatu. Memang orang kalau kita tidak menjual penampilan ya, kan ketika yang tadi ada yang dilihat misalnya wah dia udah cakep, dia udah cantik gitu. Tapi kalau misalnya orang yang orang yang tidak menggunakan penampilan di awal, ya dia mungkin cara dia memperlihatkan dirinya itu jadi lebih panjang aja. Kan pasti gimana caranya menunjukkan kelebihan gitu kan. Gue orangnya biasa aja. Ya akhirnya juga kalau di gue orang-orang jadi follow, orang-orang jadi apa karena gue selama 1 tahun 2 tahun gue posting konten yang ya gue bisa bilang membantu mengembangkan diri kita sendiri lah, diri semua orang gitu kan. Nah karena itu orang jadi tahu oh ternyata Joni orangnya seperti ini, gitu. Jadi effortnya mungkin lebih. Dan gue nggak take it personally ya kayak ya tampilan gue mau kayak gimana gue nggak peduli. Tapi gue nggak mau itu membuat gue jadi berhenti melakukan hal yang ingin gue lakukan, gitu loh. And I think the same thing applies to you. Jangan sampai cara orang melihat penampilanmu membuat kamu jadi berhenti melakukan hal yang ingin kamu lakukan, gitu loh. Selama itu tidak merugikan orang lain, I don't think it's a problem. Kan yang kayak kamu bilang kan bercadar, mau berhijab, bercadar itu sebenarnya urusan antara si orang tersebut dengan Tuhannya, gitu kan? Bukan itu very personal, gitu loh. Yes. Jadi ya itu saya kembalikan ke kamu bagaimana cara kamu berpakaian ya terserah. Ya mungkin orang akan memandang berbeda, and it's okay. It's okay. Yang penting kamu jangan sampai berkecil hati aja. Jangan malah berkecil hati dan jadinya udah deh, gue nggak usah gaul sama orang, gue nggak usah ngobrol sama orang, gue nyendiri aja, jangan juga kayak gitu kan. Itu loh. Bang John, aku mau nanya nih, karena kebetulan aku sementara ini sih bingung juga apa ya istilahnya, aku lagi mikir-mikir. Menurut Bang John nih, aku kan nih secara visual nih, aku bercadar dan kalau dilihat rata-rata nih tempat-tempat kerja kan rata-rata
nomor satu kan biasanya penampilan gitu. Dan biasanya yang kayak aku tuh susah banget, terbatas banget untuk masuk kayak perusahaan-perusahaan. Menurut Bang Joni, karena aku punya passion ke arah industri kreatif sebenarnya. Tapi aku masih bingung ke depan prospeknya nih industri-industri kreatif di luar-luar sana bakal memprioritas kayak namanya visual nggak sih? Apakah ada peluang bagi orang yang kayak aku gitu? Visual dalam artian penampilan lo. Yes. Oke, gini. Good thing for you sebenarnya. Gue kerja di industri kreatif selama bisa dibilang 10 tahun lah. 10 tahun lebih, 12 tahun gue kerja di industri kreatif. Dan gue bisa bilang sebenarnya we judge people by their works. Gitu loh. Kan ada orang yang bilang kayak, kalau misalnya gue kerja di marketing agency bisa santai, bisa kaos aja, bisa celana pendek aja gitu ngantor gitu. Nggak harus pakai kemeja, celana kain apa segala macam kalau cowok ya. Dan lebih fleksibel lah, lebih santai segala macam. Nah, berarti ini sebenarnya people don't really care about appearance gitu loh. Dan orang melihat ya kalau lo bisa kerja dengan baik, kerjaan lo bagus, ya udah lo kerja. Gitu kan. Dan kamu ya misalnya gini, tapi mungkin ada part of kayak ketika ya tadi orang-orang penampilannya terlihat menarik, orang itu jadi lebih terbuka dan ya udah baru dilihat kerjanya. Ternyata kerjanya bagus, oke. Kalau ternyata kerjanya bagus ya nggak oke. Gitu kan. Nah, mungkin ketika kita tidak menjual penampilan, kasarnya kita harus bekerja ekstra untuk menjual karya kita. Dalam artian gini, desainer ya. Misalnya kamu ngedesain, mau kamu penampilan kamu kayak gimana? Kalau desain kamu jelek, ya kamu jelek. Gitu. Yes. Dibalik lagi, kamu kalau mau penampilan kamu kayak gimana? Kalau desain kamu bagus, ya kamu bagus. Gitu kan? Yep. Ibaratnya kamu pun ada baca penulis favorit kamu siapa? Kamu ada hobi membaca atau apa nggak? Atau apa? Ya kalau penulis favorit sih kalau Kara Fiksi Asmanadia. Siapa? Asmanadia. Kenapa sih Asmanadia? Karena aku lihat karena kebetulan dia sosok perempuan dan kebetulan karya-karyanya aku ikutin juga. Dia bukan sekadar nulis tapi dia menjadikan tulisannya itu kayak sebuah karya film juga sampai ke layar lebar. Jadi aku ngefans tulisannya seperti apa? Tulisannya seperti apa yang kamu suka? Menurut kamu tulisannya gimana? Tulisannya lebih ini sih, lebih sebenarnya kan isinya lebih ke dakwah, tapi dia kemas dalam bentuk yang lebih soft gitu, jadi semua kalangan bisa terima gitu. Jadi itu yang membuat aku nyaman sama tulisannya dia. Berarti hal itu kan bukan karena penampilannya seperti apa kan, tapi cara dia menyampaikan sesuatu karyanya, right? Yes. Ya udah, dan jadikanlah itu buat kamu juga, gitu loh. Kalau kamu gini, kalau kamu terlalu sibuk sama penampilan, takutnya kamu mikir apa kata orang, kamu nggak nyaman sama diri kamu sendiri, kamu nggak akan bisa berkarya dengan lebih baik gitu loh. Yep. Jadi alihkan fokus ke hal yang lebih penting. It's not about how people see us, tapi gimana caranya kita bisa menghasilkan sesuatu yang memiliki dampak ke kehidupan orang. Dampak yang positif ya. Oke? Yep. Oke. Baik, semoga cukup membantu ya. Oke, makasih banyak Bang John. Baik, terima kasih. Sukses selalu. Amin. Amin.